Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqil qawim wa faqqahana fi dinil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nazri wajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal, pikiran, rasa dan rasa. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badan, makan, minum, berhubungan badan dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan setan, yakni berupa akal, pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi malaikat hanya tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga seperti hewan hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Juga bisa seperti setan hanya mengubah hawa nafsunya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziduha arba'atu asya. Amal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal. Memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasahihul Ibad mendefinisikan akal sebagai berikut: jawharun rohaniyun khalaqahullahu ta'ala mu'allaqan bi badnil insan yurahu bil haqq wal batil. Permata
Akal adalah permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang baik dan batil. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu malu, serta meluapkan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama dalam mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayyun nafsiyun dan hayabun imaniyun. Hayabun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayabun imaniyun adalah ayyamna al-mu'minu min bi'il ma'asi khawfan min Allah Ta'ala. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sifat dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh, tetapi justru maksiat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam hadis di atas juga mengingatkan kepada kita akan berkarya dan mengajar empat permata manusia tersebut, sebagaimana sabdanya, fal ghadabu yuzilul akhlaq, wal hasabu yuzilul dina, wa tamahu yuzilul haya'a, wal ghibatu yuzilul amal salih. Ghadab atau sifat marah dapat menghilangkan akal, hasad atau iri dan dengki dapat menghilangkan agama, tamak atau rakus dapat menghilangkan sifat malu, dan ghibah suka mengunjungi dapat menghilangkan amal soleh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khotbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dalam masuk kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun lakum ghafurur rahim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li khidmatihi wa hajaru ladzal manam wa ataqahum ladzata qurbihi wa syaghalahum an jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah al-mutawaffid bi ijadil ardi was samawati wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa bil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa a'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin azim. Alaikum bis-salatu was-salam ala nabiyyil karim. Faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya wal bayana wal munkar wal baghy was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil mu'minina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.